Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, walakin lil musyrikina syubhatan yudluna biha inda hadhihi al-qissah wa hiya annahum yaqulun inna bani Israil lam yakfuru bidzalika wa kadzalika alladhina qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam ij'al lana dhata anwatin lam yakfuru. Baik. Syubhat ini kelihatannya masih layak untuk digolongkan kepada syubhat yang merupakan pendalilan mereka secara akal. Mereka berkata bahwa kaum musyrikin punya syubhat, atau beliau berkata kaum musyrikin punya syubhat. Mereka bawakan ketika menyebutkan kisah ini, kisah Bani Israil. Mereka berkata, annahum yaqulun inna Bani Israil lam yakfuru. Sungguhnya Bani Israil tidaklah kafir. Wa kadzalika alladziina qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam ij'al lana dhata anwatin lam yakfuru. Demikian pula orang yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, buatkan untuk kami dhatu anwat. Mereka juga tidak kafir. Iya. Jadi ketika menyebutkan ayat ini dan hadits Abu Waqid tentang Dhatu Anwat, maka disebutkan keduanya mereka melakukannya, memintanya, bersama dengan itu tidak dikafirkan. Mereka tidak dikafirkan. Itu syubhatnya. Maka kata beliau, fal jawab, jawabannya an naqul, kita katakan inna Bani Israil lam yaf'alu. Bani Israil tidak melakukannya. Memang mereka minta, tapi mereka tidak melakukan. Wa kadzalika alladziina sa'alu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yaf'alu dzalika. Demikian pula para sahabat yang minta kepada Nabi, mereka juga tidak melakukan hal tersebut. Wala khilafa anna Bani Israil law fa'alu dzalika lakafaru. Dan tidak ada perbedaan pendapat, kalau Bani Israil melakukan itu, maka mereka akan kafir karenanya. Wa kadzalika la khilafa fi anna alladziina nahahumun nabiy sallallahu alaihi wasallam law lam yuti'u wattakhadhu dhata anwatin ba'da nahyihi lakafaru. Dan juga tidak ada perselisihan kalau orang yang dilarang, sahabat yang dilarang oleh Nabi, andai kata mereka tidak taat kepada Nabi, tetap menjadikan dhatu anwat setelah dilarang, maka mereka akan kafir. Hadza huwal matlub. Ini yang diinginkan. Jadi kalau mereka berdalilkan dengan ayat, orang yang jatuh dalam kesyirikan tidak dikafirkan, berdasarkan dengan ayat Bani Israil minta tapi mereka tidak jatuh dalam kesyirikan, maka dijawab bahwa mereka tidak melakukannya. Ya. Kalau mereka melakukannya, maka mereka akan dikafirkan karenanya. Jadi hakikat dari jawaban ini, Bani Israil dan para sahabat itu belum jatuh di dalam kekufuran, belum jatuh. Ya, adapun kalian sudah jatuh dalam kekufuran tersebut. Kemudian mungkin bisa diberikan jawaban dari sisi yang lain di sini, ditambahkan. Dan ini disyaratkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau katakan bahwa para sahabat yang mengucapkan kalimat itu, mereka adalah orang-orang yang jahil, baru masuk Islam, ya kan? Dikatakan hadithu ahdin bi kufrin, baru saja mereka masuk Islam. Masa mereka dari kekufuran itu masih dekat, masih baru. Ya, mereka meninggalkan kekufuran.
Jadi ini diantara jawaban bahwa mereka mengucapkannya karena jahil. Maka setelah menjawab syubhat kaum musyrikin ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengarahkan kepada makna hadits dan makna ayat kepada pengarahan yang benar. Kata beliau, walakin hadhil qissah tufidu. Akan tetapi kisah ini akan memberikan faedah kepada kamu. Annal muslimah balil alim qad yaqa'u fi anwa'in minasyirk. Sungguhnya seorang muslim, bahkan seorang alim, kadang terjatuh di dalam beberapa bentuk kesyirikan. La yadri anha. Dan dia tidak mengetahui tentang syirik itu. Iya. Ini faedah yang pertama. Bahwa seseorang kadang jatuh dalam suatu kesyirikan dan dia tidak mengetahuinya. Kemudian faedah yang kedua, fatufidu at-ta'alluma wa at-taharruz. Juga memberikan faedah supaya dia belajar dan terus-menerus membentengi dirinya. Iya. Wa ma'rifatu anna qaula al-jahil at-tauhid fahimnahu hadha min akbaril jahli wa makaidis syaitan. Dan juga dengan ini kita mengetahui bahwa ucapan orang yang jahil, tauhid kami sudah paham, kata Syekh, ini min akbaril jahl, kejahilan yang sangat besar, dan makaidis syaitan, makar-makarnya syaitan. Nah, sebagaimana yang telah kita sebutkan, seorang muslim hendaknya terus-menerus membekali dirinya dengan tauhid, mudarasah, mengulanginya. Iya. Wa tufidu aidan, dan juga telah kita sebutkan ya, bagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam satu kisah murid-muridnya yang membandingkan antara orang yang menggantung tamimah dengan orang yang berzina dengan ibunya. Ketika disebut menggantung tamimah, kelihatannya mereka mendengar biasa-biasa saja. Tapi begitu disebut ada orang yang berzina dengan ibunya, mereka mengingkarinya. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa mereka masih kurang. Sebab kalau tauhidnya benar, maka tentunya syirik asgar itu lebih besar daripada maksiat bahayanya dan dosanya. Karena itu beliau katakan, orang yang berkata kami sudah paham tauhid, ya tauhid sudah paham, ya apa, gantilah pelajaran lain, jangan tauhid terus. Ini dari makaidis syaitan. Kemudian faedah yang ketiga disebutkan di sini oleh beliau, kata beliau, wa tufidu aidan, dan juga memberikan faedah, innal muslimal mujtahid, seorang muslim yang berijtihad, idza takallama bi kalamin kufrin, kalau dia berbicara dengan pembicaraan kufur, wa huwa la yadri, dan dia tidak tahu, fanubbiha ala dzalika, lalu dia diperingatkan, fataba min sa'atihi, dan dia tobat pada waktu itu juga, annahu la yukfar, annahu la yukaffar, sungguhnya dia tidak dikafirkan, kama fa'ala banu Israil walladzina sa'alu Musa, sebagaimana yang dilakukan oleh banu Israil dan orang yang meminta kepada Nabi Muhammad. Iya, ini faedah yang kedua. Jadi seakan-akan di sini Syekh juga memberi udzur dengan kejahilan. Jadi dia jahil, tak tahu. Begitu diingatkan langsung berhenti. Ya, ini kan kelihatannya agak menjelaskan ucapan beliau yang telah lalu. Kemudian kata beliau, wa tufidu aidan. Ini faedah yang keberapa? Yang keempat. Annahu law lam yukaffar fa innahu yughallaf alaihi al-kalama taghlidan syadidan
kama fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Walaupun dia tidak dikafirkan, tapi bukan didiamkan. Ada yang berbuat kesyirikan, jahil, bukan didiamkan, tapi dia apa? Ditegur dengan teguran yang keras, sebagaimana dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teguran Nabi keras sekali. Pertama beliau katakan apa? Allahu Akbar, takbir beliau. Dalam satu riwayat Subhanallah. Ini apa ini? Peringatan. Ya. Kemudian setelah itu beliau katakan, Qultum walladhi nafsi biyadih, kama qala Banu Israel. Sungguh kalian telah berucap sebagaimana yang diucapkan oleh Bani Israel. Ini teguran yang kedua. Dan ini teguran keras ini. Teguran yang ketiga, akhirnya Nabi berkata, Innaha ala sunanun la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Sungguhnya ini adalah jalan-jalan. Sungguh kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian. Ya, ditaglid. Mereka diperingatkan dengan sangat keras oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu 4 faedah dari kisah tersebut. Dan kisah tersebut mempunyai faedah-faedah yang sangat banyak sekali. Nah, kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, walil musyrikin syubhatun ukhra. Nah, di sini Syekh mulai menyebutkan syubhat bagian yang kedua. Ya, tadi kita agak cepat. Syubhat yang kita baca tadi itu sebenarnya masih masuk ke dalam jenis yang pertama. Jenis yang kedua dari syubhat adalah syubhat yang mereka ambil dari sebagian adillah, tapi mereka salah memahami. Ya. Kata mereka, yaquluna innan nabiyya ankara ala Usama qatla man qala la ilaha illallah. Sungguhnya Nabi mengingkari terhadap Usama, orang yang membunuh la ilaha illallah. Wa kadzalika qauluhu, demikian pula sabda Rasulullah, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Saya diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka berucap la ilaha illallah. Wa hadits ukhar fil kaffi amman qalaha. Dan hadits-hadits lain tentang harusnya kita menahan, tidak boleh memerangi orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Ini syubhat mereka. Dari sisi mana syubhatnya? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab lebih menerangkan ya sisi syubhat mereka. Kata beliau, wa muradu haula'il jahala, dan keinginan orang-orang jahil itu, anna man qalaha la yukaffar, bahwa orang yang mengucapkan kalimat itu tidak boleh dikafirkan, wala yuqtal, dan tidak boleh dibunuh, walau fa'ala ma fa'al, walaupun dia melakukan apa yang dia lakukan, tidak boleh. Jadi sini sisi syubhatnya. Nabi melarang membunuh orang mengucapkan la ilaha illallah. Nabi mengingkari Usama bin Zaid yang membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ini dalil-dalil semua. Ya, hadits-hadits ini menunjukkan tidak boleh membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Tidak boleh dikafirkan walaupun apa yang dia kerjakan. Maka jawabannya apa? Kata Syekh, fayuqalu li haula'il musyrikin al-juhal. Di sini mulai jawabannya. Maka dikatakan kepada mereka, orang-orang musyrik yang jahil itu. Ini jawaban yang pertama. Kata beliau, ma'lumun anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatala al-yahud. Satu hal yang dimaklumi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi Yahudi. Wasabahum, dan mereka ditawan. Wa hum yaquluna la ilaha illallah. Dan orang-orang Yahudi berkata la ilaha illallah. Ya kan? Ini disebut oleh Imam Syafi'i dalam Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan lainnya, bahwa banyak dari orang Yahudi itu mengesahkan Allah dalam peribadatan, mentauhidkannya,
Letak kekufurannya di mana? Mereka kafir terhadap Nabi Muhammad, tidak mau mengikutinya. Ini banyak dari orang Yahudi seperti itu. Bersama dengan itu mereka mengucapkan la ilaha illallah. Mereka hanya tidak mau mengucapkan Muhammad Rasulullah. Mereka toh tetap diperangi oleh Rasulullah dan dijadikan sebagai tawanan-tawanan perang. Iya. Kemudian kata beliau, wa anna ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qatalu Bani Hanifah wa hum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yusalluna wa yad'una al-Islam. Dan para sahabat Rasulullah memerangi Bani Hanifah. Padahal Bani Hanifah pengikut siapa? Tadi Musailamah Al-Kadzdzab. Nabi memerangi Bani Hanifah, dan Bani Hanifah ini bersaksi la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Mereka salat mengaku Islam. Kenapa tetap diperangi? Padahal mengucapkan syahadat. Wa kadzalika alladziina harraqahum Ali bin Abi Thalib bin nar. Demikian pula orang-orang yang diperangi oleh Ali bin Abi Thalib itu, atau yang dibakar oleh Ali bin Abi Thalib dengan api itu. Siapa yang dibakar itu oleh Ali? Ya. Pengikut Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba sendiri berhasil melarikan diri. Ya, Ali membakarnya memang. Dan itu ijtihad beliau. Kata Ibnu Abbas, andai kata saya tahu, maka saya akan mencegahnya. Karena Nabi berkata, la yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Tidak ada yang menyiksa dengan api kecuali Rabb yang memiliki api. Ya, penguasa api. Maksudnya kalau dibunuh bukan dengan cara dibakar. Ya, berhak mereka bukan dibunuhnya yang diingkari, tapi cara membunuhnya. Iya. Demikian. Wa haula'il jahala muqirruna anna man ankara al-ba'th kafara wa qutil walau qala la ilaha illallah. Ini jawaban yang kedua, mulai dari sini. Wa haula'il jahala. Dan mereka orang-orang jahil itu mukirrun, mereka mengikrar, mengakui, menetapkan bahwa siapa yang mengingkari hari kebangkitan kafara wa qutil, hukumnya dia kafir dan dibunuh. Walau qala la ilaha illallah, walaupun dia berucap la ilaha illallah. Wa anna man jahada syai'an min arkanil islami kafara wa qutil walau qalaha. Dan siapa yang berucap la ilaha illallah, atau siapa yang mengingkari suatu dari rukun Islam, dia juga dianggap kafir dan dibunuh walaupun dia ucapkan la ilaha illallah. Mereka sepakati itu. Kalau mereka sepakati ini, mereka juga mengakui ini. Lalu fa kaifa tanfa'uhu idza jahada far'an minal furu'? Wa tanfa'uhu idza jahada at-tauhid. Kata beliau, fa kaifa la tanfa'uhu idza jahada far'an min furu' wa tanfa'uhu idza jahada at-tauhid alladhi huwa aslu dinir rusuli wa ra'sihi. Sekarang orang yang mengingkari rukun Islam, salat, zakat, puasa, ini cabang-cabang Islam, ya kan? Mengingkari hari kebangkitan, cabang-cabang Islam. Tapi tauhid yang merupakan puncak segala perkara, asal agama para rasul, kalau diingkari masih memberi manfaat. Tapi kalau yang cabang diingkari tidak memberi manfaat, kafir. Tapi kalau asalnya diingkari masih memberi manfaat, tidak kafir. Ini kan aneh. Karena itu kata Syekh, walakin a'da Allahi ma fahimu ma'na la hadith. Tapi musuh-musuh Allah itu tidak paham makna hadith-hadith tersebut. Ya, mereka kan bawakan hadith-hadith, ya. Ya, beliau sebutkan dulu 2 muqaddimah bantahan. Setelah itu beliau akan menjelaskan di sini salahnya mereka memahami hadith-hadith tersebut. Kata beliau, amma hadithu Usamah. Adapun hadith Usamah, fa innahu qatala rajulan
idda'a al-Islam bisababi annahu dhanna annahu madda'a al-Islam illa khaufan ala damihi wa malihi. Adapun Usama, dia membunuh seorang lelaki yang mengaku yang telah bersaksi dia adalah muslim. Usama membunuhnya disebabkan karena dia menyangka bahwa orang ini mengaku Islam karena takut saja terhadap darah dan hartanya. Padahal warrajul idza adhara al-islam wajaba al-kaffu anhu hatta yatabayyana minhu ma yukhalifu dzalika. Padahal kalau seorang telah menampakkan keislaman, maka wajib untuk ditahan darinya. Apa artinya wajib untuk ditahan darinya? Tidak boleh dibunuh, tidak boleh diperangi. Hatta yatabayyana minhu ma yukhalifu, sampai nampak darinya apa yang menyelisihinya. Ya. Muslim sudah berlaku padanya muslim. Asalnya muslim, yang nampak dia muslim. Kecuali kalau nampak yang menyelisihinya, menunjukkan bahwa dia kafir, baru setelah itu diperangi atau dibunuhi. Ya. Wa anzalallahu ta'ala fi dzalika, dan Allah Ta'ala menurunkan tentang hal ini ayat, ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina tabtaguna aradal hayatid dunya fa indallahi maghanimu katsira. Baik, panjangnya ayatnya. Di sini disebut oleh Syekh sepotong saja. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabatum fi sabilillahi fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian berperang di jalan Allah, fatabayyanu, carilah kejelasan. Apa artinya carilah kejelasan? Kata beliau, yaitu fatathabbatu, bertathabbutlah kalian. Yaitu salah satu penafsiran. Kata beliau, fal ayatu tadullu ala annahu yajibul kaffu anhu wa tathabbut. Ayat menunjukkan bahwa wajib untuk menahan darinya, tathabbut. Tidak boleh diperangi, tidak boleh ditumpahkan darahnya, dan wajib tathabbut. Fa idza tabayyana minhu ba'da dzalika ma yukhaliful Islam qutil. Kalau nampak setelah itu apa yang menyelisih Islam, qutil, baru dia dibunuh. Di qaulihi ta'ala fatabayyanu, karena firman Allah Ta'ala fatabayyanu, tabayyunlah kalian. Law kana la yuqtal idza qalaha, law kana la yuqtal idza qalaha lam yakun litathabbut ma'na. Andai kata dia ini tidak dibunuh ketika dia mengucapkannya, maka tidak perlu bertathabbut. Ya kan? Nah, ini termasuk sisi-sisi pendalilan yang sangat detail dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Iya. Jadi dari ayat beliau mengambil pendalilan orang yang kafir asalnya ditahan. Iya. Ditahan. Tidak boleh diperangi, tidak boleh dibunuh. Kalau nampak yang menyelisihi, dia memunculkan kekufuran, atau ternyata ucapannya hanya main-main, nampak setelah itu, baru dah dia dibunuh. Ya. Jadi orang yang mengucapkan seperti itu tidak diterima 100%, tidak pula ditolak 100%. Tapi apa yang dilakukan? Tathabbut, tabayyun. Ya. Andai kata dia muslim terus sudah, tidak harus dibunuh, ya tidak perlu tabayyun, kan begitu. Sudah dikatakan saja sudah muslim, tahan secara mutlak. Ya. Tapi karena perlu dilihat apakah dia melakukan pembatal Islam atau tidak, maka masih perlu untuk tabayyun. Dan ini pendalilan yang sangat detail sekali dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Ya. Kemudian kata beliau, wa kadzalika al-haditsul akhar wa amthaluhu. Demikian pula hadits yang lainnya dan yang semisal dengan itu. Ma'nahu ma dzakarna. Maknanya adalah apa yang kami sebut. Anna man adhara at-tauhid wal islam wajib al-kaffu anhu ila an yatabayyana minhu ma yunaqidu dzalika. Sungguhnya barang siapa yang menampakkan tauhid dan keislaman, maka wajib kita menahan darinya sampai ia menampakkan apa-apa yang berseberangan atau apa-apa yang menyelisihi hal tersebut.
والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. Dan dalil tentang ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah." Ini ucapan Nabi kepada siapa? Usama. Apakah kamu bunuh dia setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Iya. Dan ucapan beliau, "Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah." Jadi perintah untuk memerangi manusia sampai mereka berucap la ilaha illallah. Iya. Jadi kesimpulan dari jawaban-jawaban beliau di sini bahwa hadits yang disebutkan, dalil yang disebutkan itu adalah adillah yang menunjukkan bahwa seorang muslim asalnya kalau dia muslim terjaga harta dan darahnya. Begitu. Tapi kapan dia menampakkan hal-hal yang membatalkan keislamannya, maka wajib dia dikafirkan, diperangi dan dibunuhi. Jelas sampai sini ikhwah? Iya. Dan ini berjalan ya, kalimat-kalimat diperangi, dibunuhi. Sebab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu dibikin oleh siapa? Pemerintah. Ya, hak beliau kalau memerangi, membunuhi. Ya. Tapi apakah antum di sini juga memerangi, membunuhi? Hah? Baik, khair insyaallah. Ya, jangan sampai ada yang keluar dari sini langsung memerangi, membunuhi ya. Iya. Itu kembali kepada penguasa, orang yang punya kekuasaan. Sebab merubah dengan perubahan umum ini kembali kepada siapa? Penguasa. Mereka tidak lakukan, itu tanggung jawab mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita merubah dengan lisan dan dengan hati kita mengingkari. Baik. Kata beliau, huwa alladhi qala fil khawarij. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkata tentang khawarij, "Aina ma laqitumuhum faqtuluhum, lain adraktuhum la aqtulannakum qatla 'ad." Kata Nabi, di mana saja kalian berjumpa dengan orang khawarij itu, bunuhlah mereka. Andai kata saya menjumpai mereka, sungguh saya akan membunuh mereka seperti dibunuhnya kaum Ad. Ini orang-orang khawarij, Nabi perintah supaya dibunuh. Iya. Ma'a kaunihim min aktsarin nasi ibadatan wa tahlilan wa tasbihan. Padahal khawarij itu orang yang paling banyak ibadahnya, paling banyak tahlilnya, di antara orang yang paling banyak tasbihnya. Hatta anna sahabata yahkiruna salatahum indahum. Sampai para sahabat itu merendahkan salat mereka di depan orang-orang khawarij. Wa hum ta'allamul ilma minas sahabah. Dan mereka juga belajar ilmu dari sahabat. Falam tanfa'akum la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah juga tidak bermanfaat bagi mereka. Wala kathratul ibadah. Tidak pula banyaknya ibadah bermanfaat untuk mereka. Wala iddi'aul Islam. Tidak pula pengakuan Islam. Lamma dhahara minkum mukhalafatus syariah. Tatkala nampak dari mereka penyelisihan syariat. Ya, seakan-akan di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memandang bahwa khawarij dihukumi apa? Kafir keluar dari Islam. Dan ini dua pendapat di kalangan para ulama ahli sunnah. Jumhur ahli sunnah seperti yang ditakrir dan dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa orang-orang khawarij tidak dikafirkan. Nah, adapun Syekh bin Baz rahimahullahu taala, ini juga yang dikuatkan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri. Beliau memandang bahwa khawarij itu kafir, keluar dari Islam. Beliau berdalilkan dengan hadits, ya, la yauduna ilaihi abada, tidak kembali selama-lamanya. Nah, dan sebagian yang lain menyebutkan bahwa dalam masalah ini perlu dirinci sesuai dengan jenis i'tiqad mereka. Sebagiannya ada yang mukaffar, sebagiannya ada yang tidak. Ala kulli hal ini ada perbedaan pendapat. Dan zahirnya di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menguatkan yang mana?
kafirnya. Sebab beliau berkata, kalimat la ilaha illallah tidak bermanfaat bagi mereka. Ya kan? Andai kata diperanginya karena had, karena menegakkan had, maka beliau tidak mengucapkan kalimat ini. Sebab perlu diketahui ya, diperangi belum tentu kafir. Ya, Abu Bakar memerangi orang yang menahan zakat. Kafirkah mereka? Tidak, tetapi hukum Allah ditegakkan atas mereka, yaitu diperangi. Demikian pula Khawarij. Hukum Allah ditegakkan atas mereka, diperangi. Dia kafir atau tidak? Ini letak persilangan pendapat di kalangan para ulama. Jelas sampai sini? Iya. Kata beliau, wa kadzalika ma dzakarna min qitalil yahud wa qitalis sahabati bani Hanifah. Demikian pula yang kami sebutkan, bagaimana Nabi memerangi orang Yahudi, juga para sahabat memerangi Bani Hanifah. Wa kadzalika arada an-nabi sallallahu alaihi wasallam ay yaghzuwa Bani al-Mustaliq lamma akhbarahu rajulun annakum mana'u zakah. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ingin memerangi Bani Mustaliq tatkala ada seorang lelaki yang mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Bani Mustaliq ini menahan zakat. Mereka tidak mau mengeluarkan zakat. Iya. Maka kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, hatta anzalallahu, sampai Allah menurunkan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, kalau datang orang fasik kepadamu, mintalah kejelasan. Wa kana ar-rajulu kadziban alaihim. Dan orang tersebut dusta atasnya, atas Bani Mustaliq. Memang Bani Mustaliq mau diperangi oleh Nabi. Tapi ternyata kabar bahwa mereka ini menahan zakat itu tidak benar. Orang yang mengabarkannya adalah dusta. Tapi sisi pendalilan di sini Syekh, begitu disebut bahwa mereka menahan zakat saja, ingin dia apa? Diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wa kullu hadha yadullu ala anna muradan nabi fi hadhihi fil ahadits alladhi ihtajju biha ma dzakarna. Semua ini menunjukkan bahwa yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis-hadis yang mereka berhujjah dengannya, yang beliau inginkan adalah apa yang kami sebutkan. Ya. Jadi kesimpulan jawaban di sini, sebagaimana yang telah kita uraikan, bahwa Asy-Syaikh mentakrir, ya, dua muqaddimah di sini, bahwa Nabi memerangi orang Yahudi, memerangi Bani Hanifah. Ali bin Abi Thalib membakar orang-orang yang meninggikannya. Ya, semuanya diperangi dan mereka mengucapkan la ilaha illallah. Nah, kemudian muqaddimah yang kedua beliau sebut dari jawaban adalah, ya, mereka juga mengatakan kalau mengingkari salat zakat dikafirkan. Kalau dikafirkan dengan itu, maka kalau mengingkari yang lebih besar dari itu, yang merupakan puncak dan dasar agama yaitu tauhid, maka harusnya dia juga dikafirkan. Ini dua bantahan untuk hadis tersebut secara global. Setelah itu beliau merinci salah pahamnya mereka terhadap hadis-hadis yang beliau sebut atau yang mereka sebutkan. Adapun hadis Usamah dan hadis umirtu an uqatilan nas, itu maknanya kalau seorang muslim dia sudah masuk Islam, maka asalnya tidak boleh dibunuh. Tapi kalau nampak dia melakukan pembatal keislaman atau dusta dalam keislamannya, apa yang dilakukan? Dia dibunuhi. Iya. Dan ini sebutkan beberapa dalil tentang ini. Ini beberapa adillah yang beliau sebutkan untuk menjelaskan makna hadis tersebut. Selesai ini. Syubhat yang keberapa ya, ikhwan? Enggak hitung. Ya, saya lupa sudah ya. Syubhat berikutnya. Kata beliau, walahum syubhatun ukhra. Dan mereka punya syubhat yang lain. Wa huwa ma dzakara an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna an-nasa yawm al-qiyamah yastaghithuna bi Adam, thumma bi Nuh, thumma bi Ibrahim,
thumma bi Musa, thumma bi Isa, fakulluhum ya'tadiruna hatta yantahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu hadha yadullu ala anna al-istighatsata bi ghairillahi laysat syirkan. Nah, ini syubhat yang lain. Katanya dalam hadis Nabi menyebutkan bahwa manusia pada hari kiamat minta istighatsah. Apa itu istighatsah? Minta pertolongan? Minta perlindungan. Iya. Tapi pertolongannya di sini pada sesuatu yang apa? Yang dia khawatir darinya, takut darinya. Itu istighatsah. Dipahami? Maka Nabi menyebutkan dalam hadis pada manusia pada hari kiamat istighatsah kepada Adam dulu. Kemudian datang lagi kepada Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya i'tidar. Ya. Tidak bisa. Sampai mereka datang kepada Rasulullah. Dan Nabi yang meminta kepada Allah. Kata mereka hadis ini menunjukkan bahwa istighatsah kepada selain Allah bukan syirik. Buktinya manusia istighatsah kepada siapa? Para nabi. Andai kata syirik, maka tidak dibenarkan hal tersebut oleh para nabi. Ya. Apa jawabannya? Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, al-jawab an-naqulah. Jawabannya kita katakan, Subhana man taba'a ala qulubi a'da'ihi, fa innal istighatsata bil makhluqi fima yaqdiru alaihi la nunkiruha kama qala Allah Ta'ala fi qissati Musa fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwwihi. Kata beliau, Maha Suci Allah yang telah membutakan hati-hati musuhnya. Sungguhnya istighatsah pada makhluk, pada hal-hal yang dia mampu, itu kita tidak ingkari. Jadi di sini beliau mengisyaratkan bahwa istighatsah itu terbagi dua. Globalnya begitu, terbagi dua. Kalau istighatsah itu istighatsah kepada selain Allah pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah, hukumnya apa? Syirik akbar. Kalau itu kekhususan untuk Allah. Tapi kalau istighatsanya bukan pada hal-hal yang merupakan kekhususan Allah, pada perkara yang makhluk itu mampu melakukannya, makhluk yang hadir, hidup, mampu melakukannya, hukumnya apa? Hukumnya boleh. Ini tidak ada yang mengingkari. Dipahami? Dan waktu itu para nabi dan para rasul, mereka jumpai atau tidak? Mereka jumpai dalam keadaan hidup semuanya. Ya. Hadir. Kalau begitu istighatsanya tidak ada masalah. Ya. Sebab dia hadir, mampu, ini tidak diingkari. Tapi apa jadi masalah? Kalian istighatsah kepada penghuni kubur. Iya. Alhamdulillah. Nah, jadi istighatsah terbagi berapa tadi? Terbagi dua. Dhabit membedakan syirik dan bukan syirik, istighatsanya pada apa dulu? Kalau dia merupakan perkara yang merupakan kekhususan Allah, hukumnya apa? Syirik akbar. Selain dari itu, pada apa-apa yang makhluk itu mampu. Perhatikan, makhluk kapan dikatakan mampu? Kalau dia hidup, hadir, punya kemampuan. Iya, itu diperbolehkan. Dibawakan di sini dalil ayat kisah Nabi Musa. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwwihi. Maka orang yang merupakan syiahnya, yang merupakan kaumnya, kelompoknya Nabi Musa, itu meminta istighatsah, meminta pertolongan kepadanya untuk menyelesaikan musuhnya. Ya. Sisi pendalilan dari ayat kan jelas. Nabi Musa alaihi salam, atau ada dua yang berkelahi kan? Ya, satu dari kaumnya Nabi Musa dan satu pengikutnya Fir'aun. Ya. Maka kaum Nabi Musa ini minta tolong, minta istighatsah kepada Nabi Musa. Andai kata istighatsah terlarang, maka tidak diperbolehkan di sini. Di dalam ayat ini. Taib. Ini pendalilan sebagian para ulama.
Walaupun sebagian para masyaikh menganggap bahwa pendalilan ini kurang tepat. Karena Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam sebagian kitabnya mengisyaratkan bahwa ini ayat tidak bisa dijadikan dalil. Karena Nabi Musa waktu itu belum diutus sebagai nabi. Ya. Sehingga perbuatannya bukanlah hujjah. Dipahami sampai sini? Itu pendapat sebagian para ulama. Ya. Namun Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di sini berdalilkan dengan ayat ini. Dan ada beberapa masyayikh yang lain yang berdalilkan dengan ayat. Kemudian kata beliau, "Kama yastaghithul insanu bi ashabihi fil harbi wa ghairi." Sebagaimana manusia meminta pertolongan dari teman-temannya di dalam peperangan atau yang selainnya, fi asya yaqdiru 'alaiha al-makhluq. Ini di sini disebutkan syaratnya. Pada hal-hal yaqdir. Ya. Makhluk itu mampu melakukannya. Ya, kalau dikatakan mampu, ya, dia hidup hadir di situ. Kalau jauh, mampu nggak dia melakukan? Nggak mampu. Kalau sudah mati, bisa nggak dia melakukan? Nggak bisa. Dia saja nggak tahu apa yang dilakukan pada dirinya di alam kubur. Bagaimana caranya memberi istighatsah? Nah, kata beliau, wa nahnu ankarna istighatsatal ibadi allati yaf'alunaha 'inda kuburil awliya aw fi ghaibatihim aw fil asya'i allati la yaqdiru 'alaiha illallah. Kami hanya mengingkari istighatsah yang merupakan ibadah yang mereka lakukan di kubur para wali, atau pada saat wali itu tidak hadir bersama mereka, atau pada hal-hal yang tidak ada yang mampu kecuali Allah. Ini 3 perkara. Di kuburan wali, pada saat yang gaib, kemudian hal-hal yang tidak ada yang mampu kecuali Allah. Ini semuanya masuk ke dalam kategori apa? Kekhususan Allah. Karena itu dihukumi sebagai istighatsah yang apa? Syirik akbar. Ini yang diingkari. Jelas? Kata beliau, fa idza thabata dzalika, kalau ini sudah sabit, fastighatsatuhum bil anbiya'i yaumil qiyamah yuriduna minhum ay yad'u Allah ay yuhasibun nas hatta yastariha ahlul jannati min qurbil mauqif. Kalau ini sudah sabit, sudah tetap, maka istighatsah mereka kepada para nabi, makhluk beristighatsah kepada para nabi di hari kiamat, mereka menginginkan supaya mereka berdoa kepada Allah agar supaya manusia dipercepat hisabnya, sehingga penduduk surga beristirahat dari kepayahan, kengerihan al-mauqif pada mahsyar. Kata beliau, wa hadza jaizun fid dunya wal akhirah. Dan yang seperti ini boleh di dunia dan di akhirat. Dengan syarat apa? Kalau makhluknya apa? Hadir, qadir, dan hayy, hidup. Iya. Wadhalika an ta'tiya inda rajulin salih hayyin yujalisuk. Itu kamu datang kepada orang yang saleh, hidup dulu denganmu, yasma' kalaman, dia dengar ucapanmu, fataqulu lahu, kamu katakan padanya, ud'ullah li kama kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yas'aluna dzalika fi hayati. Ya. Sama saja, dia datang kepada Nabi, dia berkata, doakanlah kepada Allah untuk sebagaimana para sahabat meminta hal tersebut di masa hidupnya. Amma ba'da mautihi, adapun setelah matinya, fahasya wa kalla, maka tidak boleh sama sekali. Annakum sa'alu dzalika ina qabri. Mereka meminta hal tersebut di kuburnya. Bal ankara salafus salih ala man qasada du'a Allah inda qabrihi, fa kaifa bi du'aihi nafsihi. Ya. Para ulama salaf mengingkari orang yang datang ke kuburan hanya sekedar ingin berdoa kepada Allah di sisi kuburan saja. Ini banyak athar yang menunjukkan ada orang yang datang kuburan Nabi diingkari oleh Al-Hasan bin Ali. Iya. Dia hanya sekedar ingin kuburan bukan kepada Nabi, tapi kepada siapa? Kepada Allah. Ya, cuma berdoa dekat kuburan saja. Iya. Para ulama salaf mengingkari ini, apalagi kalau dia berdoa kepada si penghuni kubur itu, tentunya akan lebih diingkari oleh para a'immatus salaf. Ya, selesai syubhat ini. Kemudian beliau berpindah kepada syubhat yang lain. Kata beliau, walahum syubhatun ukhra. Mereka punya syubhat yang lain. Wahia, syubhat itu adalah
Kisah Ibrahim lamma ulqiya finnar. Kisah Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke neraka. I'tarada lahu Jibril fil hawa. Maka Jibril pun i'tirad. Ya, tiba-tiba muncul di hawa. Ya, maksudnya di angkasa. Ya. Faqala lahu alaka hajah? Jibril berkata kepada Nabi Ibrahim, apakah kamu punya hajat? Qala Jibril, amma ilaika fala. Ya. Kata Nabi Ibrahim, adapun kepada kamu hai Jibril, saya tidak punya hajat. Ini kisah ya, sebelum diuraikan benar atau tidaknya atau dijawab. Ya, dijawab kisah ini harusnya kan diuraikan. Apa kisah ini benar atau tidak? Ya kan? Mana sanadnya? Ini hanya disebutkan di dalam sebagian buku-buku tafsir. Disebut juga oleh Ibnu Katsir dalam sebagian tafsirnya dan juga disebut dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Tidak ada sanadnya yang kuat. Iya. Jadi asalnya dia adalah syubhat yang sudah lemah. Dalilnya lemah. Tapi bersamaan dengan itu, Syekh juga akan menjawabnya. Sebelum kita baca jawabannya, kita lihat dulu. Dari mana sisi pendalilan mereka dari kisah tersebut? Qalu, mereka berkata, "Falau kanatil istighatsatu bi Jibril syirkan, lam ya'ridha ala Ibrahim." Andai kata minta tolong kepada Jibril itu syirik, tidak mungkin ditawarkan kepada Nabi Ibrahim. Iya. Itu sisi pendalilannya. Apa jawabannya? Kata Syekh, fal jawab, jawabannya, anna hadza min jinsi asyubhatil ula. Ini sama dengan jenis syubhat yang pertama. Ya. Jibril sekarang hadir atau tidak? Hadir dia dalam keadaan diizinkan oleh Allah. Ya. Untuk membantu keperluan. Ya, kalau minta tolong, maka boleh saja. Dan Nabi Ibrahim berpaling darinya, itu menunjukkan besarnya tawakal beliau dan ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan keimanan. Iya. Kata beliau, "Fa inna Jibril arada alaihi ay yanfa'aku bi amrin yaqdir alaihi." Sebab Jibril ini yang menawarkan kepadanya suatu perkara dia mampu melakukannya. Fa innahu kama qala Allahu fihi syadidul quwa. Sebab Jibril itu sebagaimana yang Allah sifatkan tentangnya, bahwa Jibril sangatlah kuat, syadidul quwa. Ya bayangkan saking kuatnya. Ya, beliau saja sayapnya 600. Dilihat oleh Nabi di wujud aslinya, sayapnya menutupi gunung Uhud. Ya. Ini Jibril alaihissalam. Kuat. Ya. Jadi kalau dia tawarkan, mampu Jibril untuk hal tersebut. Iya. Falau adina Allahu an ya'khudha nara Ibrahim wa ma hawlaka min al-ardi wal jibal wa yulqiha fil masyriqi aw al maghrib la fa'al. Andai kata Allah mengizinkan untuk Jibril. Ya. Andai kata Allah mengizinkan, maka Jibril akan mengambil api yang akan dibakar Nabi Ibrahim di situ, api yang di sekitarnya dari bumi, gunung, semuanya akan diambil oleh Jibril kemudian dilempar ke timur atau ke barat. Andai kata Allah izinkan, Jibril akan melakukan itu semua. Walau amaraku ayyata Ibrahim fi makanin ba'idin ankum la fa'al. Andai kata Allah mengizinkan, maka Jibril akan meletakkan Nabi Ibrahim di tempat yang sangat jauh. Walau amaraku ayyarfa'u ila sama la fa'al. Andai kata Allah mengizinkan, maka Jibril akan diangkat ke langit. Dia akan melakukannya. Kata beliau, wa hadza ka rajulin ghaniyyin lahu malun katsir. Yara rajulan muhtajan. Ya. Kemudian Syekh di sini memberikan kepadanya pendalilan yang sederhana, dipahami dalam kehidupan. Ini perumpamannya orang kaya, punya harta yang sangat banyak sekali. Dia lihat orang yang miskin butuh. Ya. Fayaridu alaihi ayukridahu atau ayyahibahu syai'an yaqdi bihi hajatah. Lalu karena dia lihat orang miskin, dia datang kepada orang tersebut. Ini harta kamu saya pinjamkan. Atau dia berikan, dia hibahkan. Ambil saja ini kamu untuk keperluan hajatmu. Ya. Boleh atau tidak seperti itu? Kan boleh saja. Orang yang ditawarkan, kalau dia mau menolak, boleh atau tidak?
Boleh saja. Karena itu, faya'ba dzalikar rajul al-muhtaj ay ya'khudha. Orang yang butuh ini tidak mau untuk menerimanya. Wa yasbir, dan dia lebih bersabar. Ila ayyati Allahu birizqin la minnata fihi li ahadin. Sehingga Allah membawa dengan suatu rezeki, dan rezeki itu dia tidak memuji siapapun selain dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Fa inna hadza min isti'anatil ibadah wasyirk law kanu yafqahun. Maka yang seperti ini bagaimana bisa digolongkan sebagai istighatsah ibadah, istighatsah yang merupakan kesyirikan andai kata mereka punya pemahaman. Ya, selesai di sini penjelasan syubhat tentang Nabi Ibrahim ini, dan ini syubhat yang terakhir. Dipahami? Syubhat yang terakhir. Berikut ini adalah penutupan dari kitab. Ya. Di penutupan kitab ini, Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala akan menjelaskan tentang beberapa perkara penting. Sekaligus beliau menjelaskan tentang bahayanya sebagian orang di zamannya. Dia sepakat dengan Syekh. Benar keyakinanmu, benar i'tiqadmu. Apa yang kamu yakini benar. Tapi dia sendiri di dalam amalannya tidak pernah menampakkannya. Dan tidak menyuruh manusia. Ya, berbagai alasan. Sebagaimana yang kita akan lihat nanti. Kata beliau, wal nakhtimil kalama insyaallah ta'ala bimas'alatin 'azimatin muhimmah tufham mimma taqaddam. Maka berikut ini kita akan tutup pembicaraan dengan izin Allah dengan masalah yang sangat agung dan penting. Masalah ini bisa dipahami dengan keterangan yang sudah berlalu. Walakin nufridu lahal kalama li'idhami sya'niha wa likathratil ghalati fiha. Akan tetapi kita akan menyendirikan pembicaraan di sini karena agungnya masalah ini dan banyaknya orang yang salah di dalam masalah ini. Fa naqulu, maka kami katakan, la khilafa anna at-tauhidah la budda an yakuna bil qalbi wal lisani wal amal. Tidak ada persilangan pendapat bahwa tauhid itu harus dengan hati, dengan lisan dan dengan amalan. Fa in ikhtalla syai'un min hadza lam yakunir rajulu musliman. Kalau kurang salah satu dari ini, seorang lelaki tidak dikatakan muslim. Iya. Hukuk tauhid itu banyak. Kalau dia beramal dengan hatinya saja, di hati dia yakini. Tidak ada amalannya, tidak ada ucapan lisannya. Ini muslim atau bukan? Tidak dikatakan dia muslim. Iya. Nah, karena itu Herakl, Raja Rum, iya, dia paham akan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah dia beramal dengan itu? Dia tidak beramal. Takut kepada kaumnya. Iya. Dia tidak berani mengucapkannya. Karena itulah Herakl mati dalam keadaan apa? Kafir, berbeda dengan An-Najasyi. Dipahami ini? Demikian pula kalau dia berucap tapi tidak pernah beramal. Dia mengaku mengucap syahadat la ilaha illallah, tidak pernah salat, tidak pernah zakat, tidak pernah puasa, tidak pernah haji. Kira-kira muslim yang seperti ini tidak bermanfaat baginya. Iya. Dipahami ini? Jadi harus bil qalbi wal lisani wal amal. Kata beliau, fa in arafa at-tauhid wa lam ya'mal bih, kalau dia mengetahui tauhid dan tidak beramal dengannya, fa huwa kafirun mu'anid. Dia tahu tauhid tapi tidak diamalkan. Dia ini adalah kafir keras kepala, kata Syekh. Ya. Ka Fir'auna wa Iblisa wa amsalihima, seperti Fir'aun, Iblis dan yang semisal dengannya. Ya, Fir'aun sangat mengetahui bahwa Allah yang mencipta langit dan bumi, sebagaimana yang telah kita terangkan. Iya. Dia mengetahui itu, tapi keras kepala saja. Demikian pula Iblis. Tahu betul, fa bi izzatika, dengan izzamu, kebesaranmu ya Allah, dia sumpah. Ya Rabbi, wahai Rabbku, diakui.
Tapi mu'anid, sekedar pengetahuan saja, tidak beramal. Perintah sujud kepada Adam, dia tidak beramal. Kafir dengannya. Wa hadha yaghlutu fihi katsirun minan nas. Dan ini banyak orang yang salah di sini. Yaquluna hadha haqqun. Mereka berkata ini benar. Wa nahnu nafham hadha. Dan kami paham ini. Wa nashhadu annahu al-haq. Dan kami persaksikan itu benar. Walakinna la naqdir an naf'alahu. Tapi kami tidak mampu melakukannya. Wala yajuzu inda ahli baladina illa man wafaqahum. Dan yang seperti ini tidak boleh di negeri kami kecuali siapa yang sepakat dengannya. Au ghairi dzalika minal a'dha. Atau udur-udur yang selain itu. Ini sebagian orang tahu ya tauhid. Tapi negaranya, oh di sana orang tidak bisa kalau kita melakukan seperti itu. Ya, bahaya. Nah, walam yadiril miskin anna ghaliba a'immatil kufri ya'rifuna al-haqqa. Walam yatrukuhu illa li syai'in minal a'dar. Dan si miskin ini tidak paham bahwa kebanyakan para pemimpin kekufuran itu mengetahui kebenaran, mengenal kebenaran, tapi mereka tidak meninggalkan kebenaran itu, dan tidaklah mereka meninggalkan kebenaran itu kecuali ada udzur dan alasan. Ada alasannya mereka tinggalkan a'immatul kufur itu. Bersama dengan itu tetap disebut mereka a'immatul kufur. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, ishtarau bi ayatillahi thamanan qalila. Mereka menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sangat murah. Wa ghairu dzalika minal ayat. Dan ayat-ayat yang semisal dengan itu. Kaqaulihi, seperti firman-Nya, ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Dia tahu kebenaran itu sebagaimana dia tahu, dia kenal anak-anaknya. Tahu betul yang benar sebagaimana dia tahu ini anakku si anu, anakku si ini. Tahu. Kata beliau, fa in amila bit tauhid amalan zahira wa huwa la yafhamuhu wa la ya'taqiduhu biqalbihi fa huwa munafiqun syarrun minal kafiril khalis. Ya sebaliknya, kalau dia beramal dengan tauhid, amalan zahir, tapi dia tidak paham tauhid itu, tidak meyakininya dalam hatinya, maka ini apa hukumnya? Hal munafik. Ya. Kalau munafik dia lebih jelek daripada kafir murni. Apa dalilnya? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang-orang munafik itu berada di lapisan neraka yang paling bawah. Kata Syekh rahimahullah, wa hadhihi al-mas'alah mas'alatun kabiratun tawilah. Ini masalah-masalah yang sangat besar dan panjang. Tatabayyanu laka idza ta'ammaltaha fi alsinatin nas. Akan nampak bagi kamu apabila kamu perhatikan ini, apa-apa yang beredar di lisan manusia. Tara man ya'riful haqq wa yatrukul amala bih. Kamu akan melihat orang yang tahu kebenaran tapi dia meninggalkan amalan dengannya. Li khaufi naqsi dunya au jahin au mudaratin li ahadin. Ya, hanya karena kekhawatiran, ketakutan kurang dunianya, ya, atau karena alasan wibawa saja, kedudukan, atau karena mudarah kepada seseorang. Mudarah itu ada dua. Ada yang terpuja, ada yang tercelah. Sini sifatnya yang tercela, itu mudahana sifatnya. Ya. Wa tara man ya'mal bihi zahiran la batina. Ya, mudahana itu apa namanya? Menjilat, bermuka. Iya, bermuka dua. Nah, itu mudarah pada seorang. Atau istilah lainnya dikatakan berkecamuk, berusaha keras cari muka. Ya. Wa tara man ya'mal bihi zahiran la batina. Dan kamu lihat ada orang yang beramal dengannya secara zahir, tidak secara batinnya. Fa idza sa'altahu amma ya'taqidu biqalbihi fa idza huwa la ya'rifu. Kalau kamu tanya kepada dia, apa yang dia yakin dalam hatinya, dia tidak tahu. Dia beramal zahir, batinnya tidak. Tanya, apa yang kamu amalkan ini? Ya. Bagaimana keyakinanmu dalam hati? Ya. Tidak tahu. Ini semua masalah yang besar sekali. Perlu diketahui bahwa sebagaimana dikatakan oleh Syekh rahimahullah, bahwa tauhid itu harus terpenuhi
Harus dengan hati, dengan lisan, dan dengan amalan. Iya. Kemudian beliau ingatkan di sini. Kata beliau, walakin alaika bifahmi ayataini min kitabillah. Tapi hendaknya engkau memahami 2 ayat dari kitab Allah. Ulahuma qauluhu ta'ala. Ayat yang pertama adalah firman Allah Ta'ala. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian minta maaf. Sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Kata Syekh, فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع الرسول صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر ويعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مداراة لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. Apabila kamu telah tahu bahwa sebagian sahabat yang ikut perang bersama Rasulullah memerangi Rum, mereka kafir dengan satu kalimat mereka ucapkan dalam keadaan bercanda dan bermain-main saja. Itu kafir karena kalimat itu. Ya. Kalau nampak ini, maka juga akan jelas bagi kamu bahwa orang yang mengucapkan kekufuran, beramal dengannya, beramal dengan kekufuran karena takut kepada kurangnya harta. Kan begitu, kalau dia tidak beramal dengan tauhid, dia tetap melakukan perbuatan-perbuatan kufuran, berucap seperti ucapan-ucapan mereka. Ya. Karena khawatir hartanya hilang, kurang, kedudukannya kurang, atau mudahana kepada manusia. Maka kalau kamu tahu seperti itu, kamu pun akan nampak bahwa mereka itu lebih dahsyat lagi, lebih besar lagi kekufurannya dari orang yang sekedar mengucapkan kalimat dalam keadaan bercanda. Wal ayatul tsaniyah, ayat yang kedua, qauluhu ta'ala, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharaha bil kufri sadran fa'alaihim ghadabun minallahi wa lahum 'adzabun 'adzim dzalika bi annahum mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah. Al-ayatah. Ayat yang kedua adalah firman Allah Ta'ala, akan tetapi siapa yang kafir kepada Allah setelah dia beriman, kecuali orang yang dipaksa dan hatinya tenang dengan keimanan. Ya. Jadi terangkan di sini, siapa yang kafir kepada Allah setelah keimanan. Ini syaratnya. Mana ancamannya? Kan begitu kan? Siapa yang kafir kepada Allah setelah keimanan? Apa ancamannya? Ancamannya belum datang, akan disebut nanti ancamannya. Tapi sebelum sampai ke ancaman, Allah terangkan dulu hukum. Ya. Kecuali orang yang dipaksa dan hatinya tetap keimanan. Ini tidak tercakup dalam ancaman. Yang tercakup dalam ancaman itu siapa? Walakin man syaraha bil kufri sadara. Orang yang hatinya lapang menerima kekafiran. Ini yang kena ancaman. Apa ancamannya? Baru disebutkan. Fa'alaihim ghadabun minallahi wa lahum adzabun 'adzim. Mereka akan mendapatkan kemurkaan dari Allah dan siksaan yang sangat besar. Dzalika bi annahum mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah. Hal tersebut karena mereka lebih mencintai dunia di atas akhirat. Ini ayat dibawakan oleh Syekh di sini guna dihayati. Beliau akan menjelaskan ya kandungan penghayatan dari ayat. Kata beliau, "Falam ya'dirillahu min haula illa man ukrih ma'a kauni qalbihi mutma'innan bil iman." Allah tidak memberi udzur kepada orang yang mengucapkan kekufuran yang seperti ini kecuali siapa yang terpaksa saja dan hatinya tenang dengan keimanan. Jadi tidak ada udzur kecuali untuk siapa saja? Yang terpaksa. Amma ghairu hadza, adapun selain yang terpaksa, faqad kafara ba'da imanihi. Dia telah kafir setelah dia beriman. Sawa'un fa'alahu khaufan aw mudaratan aw mushahhatan biwatanihi aw ahlihi aw ashiratihi aw malihi aw fa'alahu ala wajhi al-mazh aw li ghairi dhalika min al-aghradi illa al-mukrah. Selain dari orang yang terpaksa, siapa yang melakukannya selain dari orang yang terpaksa, maka dia telah kafir setelah dia beriman.
Apakah dia melakukannya karena takut? Dia lakukan karena mudarah? Dia lakukan karena hanya mendahulukan negerinya atau keluarganya atau asyirahnya? Ya. Asyirah itu kalau ahl disebut asyirah berarti ahl di sini istri dan anak-anak. Asyirah keluarganya, keluarga besarnya secara umum. Au malihi atau hartanya. Au fa'alahu ala wajhil mazah. Atau dia kerjakan karena bercanda. Au li ghairi dzalika minal aghrab. Atau dia kerjakan dengan maksud-maksud selain itu. Semuanya dianggap kafir. Ya, kecuali siapa? Illal mukrah. Yang diperkecualikan hanya yang terpaksa saja. Kata beliau, fal ayatu tadullu ala hadza min jihataini. Maka ayat ini menunjukkan tentang apa yang beliau terangkan dari dua sisi. Sisi yang pertama, al-ula, qauluhu illa man ukrih. Kecuali siapa yang dipaksa. Falam yastathni Allah Ta'ala illa al-mukrah. Allah tidak memperkecualikan kecuali siapa? Orang yang terpaksa saja. Wa ma'lumun anna al-insan la yukrah illa 'ala al-kalam atau 'ala al-fi'l. Wa amma aqidatul qalbi fala yukrah 'alaiha ahadun. Dan dimaklumi bersama bahwa manusia itu ya, dia tidaklah terpaksa. Dia tidak dipaksa untuk berbicara. Ya. Sungguhnya manusia itu paksaannya jenisnya hanya pada masalah apa? Berbicara atau berbuat. Itu kan bisa dipaksa dia. Tapi akidah di dalam hati, ada enggak yang bisa memaksanya? Tidak ada yang bisa memaksanya akidah dalam hati. Iya. Dipahami? Sebab hati tidak ada yang tahu. Iya. Wastaniyatu, dan yang kedua qauluhu ta'ala, dzalika bi annakum mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah. Hal tersebut karena mereka lebih cinta dunia daripada akhirat. Fasarraha anna hadzal kufr wal 'adzab lam yakun bisabab al-i'tiqad aw al-jahl aw al-bughd lid-din aw mahabbat al-kufr. Maka Allah terangkan bahwa kekafiran atau siksaan ini yang mereka dapatkan sebabnya bukanlah karena keyakinan, bukan pula karena kejahilan, bukan pula karena benci kepada agama, bukan pula karena cinta kepada kekufuran. Apa sebabnya diterangkan dalam ayat? Wa inna ma sababuhu anna lahu fi dzalika haddan min hududid dunya fa atharahu 'ala ad-din. Sebabnya karena dia ingin meraih satu bagian dari bagian-bagian dunia. Maka bagian dunia yang ingin dia raih ini lebih diutamakan di atas agama, di atas kehidupan akhirat. Iya. Ini sebabnya yang disebut. Maka ini menerangkan seperti yang disebut oleh Syekh ya rahimahullah bahwa tidak diberi udzur kecuali orang yang mukrah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui. Ya, ini akhir risalah, ditutup di sini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Iya. Dan sekali lagi di pembahasan terakhir ini sebenarnya ada perkara-perkara yang berkaitan dengan nawaqidul Islam. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala punya risalah khusus tentang ini. Nawaqid al-Islam. Ringkas risalah itu, cuma 1 lembar saja kalau diperhil. Iya. Tapi penjelasannya yang panjang. Sebab itu berkaitan dengan usul. Karena itu pelajaran nawaqidul Islam itu nanti urutannya setelah Thalathatul Usul, Qawaidul Arba'ah, Kitabut Tauhid, bahkan kadang Kasyfus Syubhat dulu baru nawaqidul Islam. Iya. Supaya seorang punya fondasi-fondasi kuat di dalam masalah tersebut. Ya wallahul musta'an. Dan saya ingatkan bahwa di dalam syarah terhadap Kasyfus Syubhat ini banyak rujukan yang saya pakai. Ya mungkin sebagian dari antum punya beberapa rujukan di sini. Dan mungkin banyak dari apa yang saya uraikan tidak di buku yang antum pakai. Nah, ala kulli hal syarah para ulama terhadap buku-buku akidah itu banyak. Iya. Termasuk yang paling bagus saya lihat dalam mensyarah menguraikan Kasyfus Syubhat, sebuah syarah yang berjudul
ad-dalail wal isyarat. Bagus sekali menguraikan makna dan isinya. Ya, walaupun ketika membuka atau membahas ini kita memakai banyak syarah. Khususnya syarah Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Saleh Ibnu Abdul Aziz Al-Syekh, kemudian Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali. Ya. Dan ada beberapa syarah yang lainnya. Semuanya 10 syarah. Yang mudah-mudahan ada manfaatnya untuk seluruh dari kita yang hadir dalam daurah ini. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.